Episode 13. Dini mendapat kabar bahwa sahabatnya masuk rumah sakit. Ia berencana mengajak Debbie untuk pergi menjenguk Arumi, tapi sepulang dari kantor, wanita cantik itu menelpon temannya, namun nomornya tak aktif. Ia mengulangi beberapa kali hingga memutuskan untuk menyambangi langsung tempatnya kerja. Jam menunjukkan pukul 15. Dini meminta izin kepada atasannya untuk pulang lebih dulu karena memang pekerjaannya telah selesai. Wanita itu bekerja di salah satu perusahaan pembiayaan yang ada di kota tersebut. Dia melajukan mobilnya menuju kantor Debbie. Sesampainya, dia memarkirkan kendaraan dan turun untuk mempertanyakan kepada staf yang ada di sana. "Maaf Pak, atas nama Putri Debbie ada?" Pria yang berumur sekitar 40 tahun itu ternyata manajer temannya. Dia betul-betul tidak salah orang untuk bertanya. "Oh, Debbie izin untuk hari ini dengan alasan dia sakit," ucap manajer tersebut. "Sakit?" Dini dibuat kaget. Dua orang temannya sakit dalam waktu bersamaan. Namun sesaat dia berterima kasih dan meminta izin pamit. Dini melangkahkan kakinya keluar dari kantor tersebut dengan bertanya-tanya, "Debbie sakit apa?" Dini memarkir kendaraan di depan rumah yang berukuran sedang, tak lain adalah rumah Debbie. Wanita itu turun dari mobil. Dia ingin memastikan keadaan temannya sebelum ke rumah sakit. Dini memencet bel berulang kali hingga akhirnya pintu terbuka menampakkan sang pemilik rumah. Dini memperhatikan Debbie mulai atas sampai bawah. Namun wanita itu tak seperti orang sakit. Penampilannya masih sama seperti biasanya. "Katanya kamu sakit, Bi?" tanya Dini dengan ekspresi bingung. Debbie yang ditanya pun hanya mampu menelan ludah. "Kamu tahu dari mana?" Karena memang wanita itu tak pernah memberitahu orang, kecuali, "Aku ke kantormu tadi." Benar dugaannya. Dini menyambangi kantornya. Hari ini memang dia meminta izin untuk tidak masuk dengan alasan sakit. Ya, dia memang sakit. Tapi sakitnya tidak bisa dijelaskan. Sakit apa? Dini maju selangkah untuk mengecek suhu tubuh temannya dengan menempelkan punggung tangan pada jidat wanita itu. Namun panasnya normal. Debbie memegang tangan Dini. "Lebih baik masuk dulu yuk." Sesaat dia mencoba mengalihkan pembicaraan. Debbie mempersilahkan tamunya untuk berjalan lebih dulu, diikuti dirinya di belakang menuju kamar wanita itu. Dini langsung merebahkan dirinya di atas spring bed. "Haus, ambilin minum dong, tamunya," kata Dini. Debbie hanya mengangguk. Dia berbalik hendak ke dapur berjalan dengan pelan. Temannya yang memperhatikan itu mengerutkan kening. "Tunggu." Debbie berhenti dan memejamkan mata. Dia menelan ludah dan menggigit bibir bawahnya. "Kok jalan kamu beda, Bi?" Dini bertanya dengan curiga. Ada kejanggalan dari wanita di depannya. Dia bangkit dari pembaringan dan duduk di tepi tempat tidur. Debbie berbalik. Seperti biasa kok." Dia mencoba mengelak. Jantungnya jangan ditanya lagi. Dini terdiam. Sesaat kemudian mengangguk lemah. Atau mungkin hanya perasaannya saja. Ya, mungkin karena dia capek jadi pikirannya tidak konsen. Wanita itu berbaring kembali. Dia membiarkan Debbie pergi. Debbie menghela nafas kasar berkali-kali. Dia tak mau ada yang mencurigainya, termasuk Dini. Aktivitas yang dilakukannya semalam ternyata memiliki efek samping. Namun, jika dia mengingatnya kembali, wanita itu akan menerbitkan senyum. Tak ada penyesalan sama sekali. Debbie segera menyiapkan minuman serta beberapa camilan ke kamarnya. Berusaha bersikap biasa-biasa saja. Dia menyimpan nampan tersebut di atas nakas, kemudian duduk. "Minumlah," ucap Debbie. Dini bangkit kembali. Dia mengambil gelas yang berisi cairan berwarna jingga. "Aku sebenarnya mau ngajak kamu ke rumah sakit," Dini mengatakan seraya menyesap sedikit demi sedikit minuman tersebut. Debbie mengerutkan kening. "Untuk apa?" "Arumi sakit. Sekarang dia berada di rumah sakit. Aku mendapat kabar tadi dari Akmal." Mendengar kata dua orang tersebut, Debbie terdiam. Apakah Arumi telah mengetahui kelakuannya dengan Akmal? Perasaan menjadi tak tenang. "Mau ikut gak?"
Dini kembali bertanya. Debbie tampak menimbang-nimbang. Dia juga begitu penasaran dengan keadaan Arumi. Dia menatap wanita di depannya yang telah menandaskan isi gelas. "Kalau kamu tidak bis..." Spontan Debbie mengangguk. "Aku mau ikut." Dini tertawa melihat temannya. "Siap-siap, Gih." Debbie segera bangkit dari duduknya dan berjalan menuju lemari. Sekali lagi Dini memperhatikan wanita itu. Debbie betul-betul berbeda dari caranya berjalan. Dini menyingkronkan ucapan manajer yang mengatakan Debbie sakit dengan gerak-gerik wanita itu. Seketika matanya membulat penuh. Dia menelan ludah. Apa jangan-jangan? Dini menggeleng. Dia menghempas pikiran-pikiran negatif dari kepalanya. Mungkin itu hanya perasaannya saja. Debbie dan Dini telah sampai di rumah sakit. Mereka berjalan menuju ruangan tempat Arumi dirawat. Mereka membawa parsel berisi buah-buahan. Debbie sedikit deg-degan. Rasanya ia belum siap bertemu dengan Arumi. Entah apakah orang itu telah mengetahui atau Akmal masih menyembunyikan. Debbie dan Dini memasuki ruangan yang di dalamnya hanya ada Akmal dan Arumi. Kedua parubaya yakni Ibu Susan dan Mama Reni telah pulang ke rumah masing-masing mengingat hari menjelang maghrib. Debbie menelan ludah ketika melihat pria yang dipujanya ada di ruangan itu. Ya, hal tersebut sudah pasti mengingat yang sakit adalah istrinya. Mereka segera menyimpan parsel di atas nakas. Sedangkan Arumi tersenyum bukan main melihat siapa yang datang menjenguknya. Tapi beda dengan sang suami. Dia hanya terdiam melihat bidadari penunggu itu. Apa kabarmu, Arumi?" Sialnya Debbie gugup. "Kenapa bisa begini sih, Mi?" Dini memegang tangan sahabatnya. Terdengar jelas kekhawatiran dari nada suaranya. "Aku baik-baik saja, cuman kakiku aja yang terluka sedikit." Yah, Arumi tak ingin membuat orang lain merasa sedih. "Lain kali hati-hati," ucap Debbie. Matanya tak henti melirik Akmal yang masih betah dengan kediamannya. "Mas, aku ingin ke toilet," panggil Alam untuk Arumi. Wanita itu mengadu kepada suaminya. Tanpa banyak bicara, Akmal segera membopong tubuh istrinya. Karena memang Arumi belum bisa berjalan. Sementara yang lain hanya memperhatikan. Tak terkecuali Debbie. Bersyukur banget ya, Arumi dapat pria sesabar itu. Dini tersenyum melihat keduanya. Debbie tak menjawab. Entah mengapa ada rasa cemburu menjalar dalam dadanya. Dia ingin segera keluar dari ruangan itu. "Ya kan, Bi?" Dini berbalik meminta jawaban Debbie. Iya. Mau tak mau dia mengiyakan. Seandainya keberuntungan itu juga berpihak kepadanya, ya pastilah dia akan merasa sangat bahagia. Setelah Arumi dan Akmal kembali, mereka menyambung pembicaraan. Dengan sesekali, sang pria menyuapi Arumi dan menciuminya tanpa memperdulikan orang di sekeliling. Debbie betul-betul tidak tahan lagi. Dia meminta izin keluar. Wanita itu duduk di ruang tunggu dengan membuang nafas berkali-kali. Dadanya terasa sangat sesak. "Kamu akan tetap di sini?" Suara bariton membuatnya berbalik. Dia melihat pria pujaannya berdiri memperhatikannya. Entah sudah berapa lama. Debbie pun tak tahu. "Kenapa keluar?" tanya Akmal seraya bersedekap menunggu jawaban dari wanita di depannya. "Aku tidak bisa di dalam," dengan ketusnya Debbie berucap. Akmal tahu arah pembicaraan Debbie. Dia tahu bahwa wanita di depannya merasa cemburu. Akmal pun ikut duduk di samping wanita itu. "Apa kau cemburu?" Akmal memperjelas. Debbie tak menjawab. Dia gengsi untuk mengatakan itu. Lagi pula, apa haknya? Dia sadar dia hanyalah orang ketiga dalam hubungan mereka. "Aku harap kamu tak melupakan semalam." Debbie lagi-lagi memperingati Akmal. "Yah, aku sama sekali tak melupakan itu," jawab Akmal. Debbie berbalik menatap pria di sampingnya. Dia tak tahu bagaimana perasaan Akmal sebenarnya. Apakah dia juga memiliki rasa yang sama dengan dirinya? "Mas." Akmal pun berbalik juga, tatapan mereka bertemu. "Ada apa? Apa kamu menyesal melakukannya?" Debbie ingin tahu itu. Dia ingin tahu rasa pria itu.
Akmal hanya mengedikkan bahu. Dia tak tahu harus menjawab apa, menyesal atau malah sebaliknya. Entahlah, Debbie yang melihat itu hanya mampu membuang nafas. Apa masih sakit? Akmal dan Debbie mengakhiri pembicaraan. Mereka masuk kembali ke dalam ruangan. Keduanya hanya sama-sama terdiam di tengah Dini dan Arumi. "Sudah datang," ucap Dini. Wanita itu melihat jam tangannya. Waktu sudah semakin malam. "Ya sudah, kita pamit pulang." Arumi dan Akmal mengangguk. "Maaf ya, merepotkan," ucap Arumi. Lebay. Dini memang merasa tak direpotkan sama sekali. Apalagi Arumi sudah dianggapnya seperti saudara sendiri. "Tidak kok," imbuh Debbie. Keduanya mengakhiri pertemuan mereka dan kembali ke rumah masing-masing. 3 hari sudah Arumi dirawat di rumah sakit dan waktunya pulang ke rumah. Wanita itu menggunakan kursi roda sebagai alat untuk memudahkan aktivitasnya, mengingat dia masih belum bisa berjalan. Ya, terkadang dia kasihan melihat suaminya. Akmal harus melakukan peranan ganda, yakni mengurus rumah dan bekerja. Namun, jawaban Akmal memang ini sudah tanggung jawabnya. Sengaja juga tak memanggil orang tua mereka dengan alasan tak mau merepotkan, meski kedua parubaya tersebut sering menawarkan diri. Biarlah Akmal dan Arumi yang merasakan asam manisnya. Pagi itu sebelum berangkat kantor, Akmal memandikan Arumi. Dia menyuapi istrinya dengan penuh sabar. Namun di tengah aktivitasnya, tiba-tiba ponsel Akmal yang berada di atas nakas berbunyi. Keduanya berbalik menatap benda tersebut. Arumi mengerutkan kening kala melihat nama yang terpampang di layar benda canggih tersebut, Putri. Namun dengan cepat Akmal mematikan. "Kok dimatikan, Mas?" Arumi merasa heran. "Tidak penting, sayang. Ayo, makannya dilanjut." Setelah itu obatnya diminum. Akmal kembali menyuapi istrinya. Arumi yang mendengar itu hanya mengangguk pasrah. Sesuai dengan perintah, setelah makan dia pun meminum obatnya. Selesai, Akmal membereskan tempat makan tersebut, segera berpakaian untuk ke kantor.